وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولجميع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. وقال أيضا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال آخر: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه Ahmad. Subhanallah. Pertama-tama kita seberatan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid yang singkat namun memiliki catatan yang luar biasa. Kalimat tahmid Allah jadikan sebagai jalan bagi kita hambanya untuk menjadi hamba yang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur atas tiap-tiap rahmat, anugerah dan karunia-Nya bagi kita sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'amin bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Kemudian salawat dan salam bersama-sama tadi kita dengarkan dikumandangkan oleh ayahanda Habib dengan penuh kekhidmatan, kekhusyuan, kesangguan, kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mana sholawat teramat sangat penting. Bahkan sholawat ini adalah menjadi satu kewajiban bagi kita orang yang beriman, di mana Allah berani mengatakan bahwasanya sholawat itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang diseru, yang dipanggil oleh Allah. Ketika kita ingin termasuk dalam golongan orang yang hidup beriman, mati serta membawa iman, maka tentunya kita merasa terpanggil oleh ayat ini. Karena ayat ini dipanggil, yang memanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar seruan. Kemudian sempurna panggilan ini karena isi di dalam panggilan tersebut dari Allah untuk kita, hambanya, umatnya baginda Rasulullah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka secara tasrif dalam ilmu sharaf itu disebut dengan fi'al amar. Artinya itu perintah kepada kita orang-orang yang beriman, perintah langsung dari Allah melalui kalam Allah, kitab suci Al-Qur'anul Karim kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ketika Allah memerintahkan kepada kita, apakah itu hukumnya sunnah ataukah makruh, subhat, haram, mubah ataukah wajib? Maka ketika yang memerintahkan Allah untuk kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, sudah barang tentu bisa dipastikan jawabnya adalah kewajiban bagi kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh bersalawat? Karena Allah sempurna mengiau, menyuruh, kemudian menghadiahi kita. Apa ganjarannya? Alaihi wasallimu taslima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bersalawat senantiasa, dalam makna tafsir yang utuh, senantiasa Allah melimpahkan keselamatan kepada kita, hambanya Allah, umatnya baginda Rasulullah. Makanya sholawat itu namun orang mencari kunci ketenangan, jawabnya sholawat. Apa amalannya kesugihan dunia dan akhirat? Jawabnya sholawat. Apa amalan supaya mudah dalam hal menuntut ilmu? Jawabnya sholawat. Apa amalan atau amaliyah nah intinya dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, maka jawabnya adalah sholawat. Kenapa? Karena sholawat satu, perintah Allah. Kedua, tujuannya kepada baginda Rasulullah. Ketiga, hadiahnya yang menerima adalah kita, umatnya baginda Nabi
besar Muhammad SAW. Maka dari itu sangat singkat kalimatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tetapi ganjarannya kena untuk semua hal. Selamat kita tidak menjadi seorang pencuri karena Allah cukupkan rezeki kita. Selamat kita tidak berlaku berbuat zalim dan munkar karena Allah menyelamatkan ketenangan hati dan batin kita. Selamat dalam segala hal karena semua itu, keselamatan itu, rahmat itu Allah berikan berkat syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, di sebelah kanan kiri ulun. Alhamdulillah, zuriat-zuriatnya Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah SAW, para habaib yang dimuliakan oleh Allah, yang dikasihi oleh baginda Rasulullah SAW, hadir di tengah kita, menambah keberkahan bagi kampung kita, bagi lingkungan kita. Dibacakan sidin sholawat, dibacakan sidin doa, dimunajatkan kepada Allah, maka Allah memandang kepada doa-doa sidin, Allah mengijabah kepada doa-doa sidin. Rasulullah SAW pun memandang kepada sidin. Syukur alhamdulillah, kita yang berpegang kepada Rasulullah melalui zuriat-zuriatnya baginda Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah baik di dalam dunia sampai ke akhirat. Untuk itu berkenan rasa hormat dan takzim kita kepada para habaib, kepada para alim ulama, para tokoh dan ketua-ketua masyarakat kita yang ada di majelis ini. Mudah-mudahan sidin senantiasa disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, dikabulkan hajat, dimudahkan jalan sidin, digembirakan hati sidin, dan mudah-mudahan sidin selalu diberikan keluasan oleh Allah dalam menuntun kita di jalan yang diridhoi oleh Allah untuk menuju berkat dan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Malam ini kita berkumpul mengabulkan hajat sahibul bait untuk melaksanakan akikah dan tasmiyah. Mudah-mudahan anaknya nanti dijadikan yang solehah, diberikan oleh Allah keturunan yang alimah, dijadikan orang yang taat dan ibadah, taat kepada kedua orang tuanya, kepada agamanya, bangsa dan negaranya serta lingkungannya. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, terutama kita berkumpul di sini adalah untuk memuliakan baginda Rasulullah SAW, yang acara intinya tadi sudah kita lalui, kita jalani bersama-sama. Inti dari peringatan maulid itu adalah maulid itu sendiri, bukan ceramah. Karena kalau ceramah bisa melebih, bisa mengurangi, bisa membawa kepada suasana agar artinya kita itu senantiasa sesuai dengan keadaan. Nang pusat, hendak senang, nang senang, hendak senang lagi. Tetapi ketika maulid dibacakan, maka maulid itu ditulis oleh para wali-wali Allah dengan sebaik-baik keadaan. Rindunya sidin kepada baginda Rasulullah dituntun oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hawa nafsu sidin di situ dalam menulis maulid. Maka dalam maulid itu yang paling utama yang kita pandang adalah nang diceritakan, yang dimuliakan, yang diagungkan adalah sosok kekasihnya Allah, yakni baginda Rasulullah SAW. Siapa sosok baginda Rasulullah? Tentunya sebagai orang beriman tidak ragu lagi kita mencintai kekasih Allah yang begitu sempurna. Fa'arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla abidihi ar-rahmah. Itu sosok baginda Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul yang sini-sini adalah bukan seorang hamba biasa, membawa rahmat bagi sekalian alam. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan, sebaik-baik makhluk yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baginda Rasulullah baik? Karena segala sesuatunya Rasulullah sempurna. Sekalipun Rasulullah itu dari manusia, seperti halnya kita manusia, batis dua, tangan dua, mata dua. Tapi jangan coba-coba menganggap Rasulullah biasa-biasa saja. Karena baginda Rasulullah begitu istimewanya, ulida mahtunan mahkulan mahtu as-surah. Rasulullah itu lahirnya aja sidin belain pada kita. Rasulullah lahir dalam keadaan tersenyum. Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dihitan. Rasulullah lahir dalam keadaan aroma tubuh sidin harum. Rasulullah lahir dalam keadaan sidin itu membawa rahmat bagi sekalian alam.
Buktinya ketika beliau di dalam kandungan, di dalam rahim Ibu Sidin 9 bulan 9 hari, Ibu Sidin tidak merasakan rasa sakit, rasa berat, rasa susah, rasa payah sama sekali. Bahkan ketika baginda Rasulullah dilahirkan dari rahim ibu beliau, istimewanya Rasulullah, pintu keluarnya Rasulullah baina sulbi wa tara'i adalah di antara kedua pintu yang hina, berbeda dengan kita. Itu bicara ketika malam kelahiran baginda Rasulullah sudah sangat istimewa. Bahkan ketika ditarik waktunya sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW, nuran ala nur, Rasulullah itu dijadikan cahaya di atas segala cahaya, melebihi cahaya siapapun. Istimewanya Rasulullah orangnya belum lahir. Para nabi, para rasul sebelum Sidin sudah menyampaikan kabar yang dikabarkan oleh malaikat yang datang dari Allah tentang keistimewaan sosok seorang hamba penghulu segala nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'da, penghulu segala nabi dan rasul yang tidak ada nabi dan rasul lagi setelahnya, yakni sosok seseorang yang berkulit putih kemerah-merahan, sosok seseorang yang matanya begitu indah, sosok seseorang yang anggota tubuhnya itu diciptakan seolah-olah sekehendak hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Habib. Masya Allah, luar biasa. Habib Masya Allah. Hidung mancung, mata galak, sebenarnya Allah. Subhanallah, langkah-langkah sayyidina Rasulullah. Zuriat-zuriatnya Rasulullah. Habib Masya Allah. Sudah seini usia Sidin berarti Masya Allah luar biasa. Tetap kelihatan cahayanya udah bermana seorang wajib ya kalau auranya, cahayanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kullu sababin wa nasabin man quti'a illa sababin wa nasabin. Kata Rasulullah, tiap-tiap nasab dan sabab itu akan putus di muka bumi ini kecuali nasabku dan sababku. Kita orang awam, seorang anak ketika wafat maka akan putus dengan orang tuanya. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, abahnya tetamu anaknya buka, anaknya tetamu abahnya buka. Kenapa? Karena takutan si abah dimintai pertanggungjawaban terhadap anaknya. Sebaliknya juga demikian, anaknya akan takutan tetamu abahnya karena akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi dari setiap keturunan, baik zuriat nasabnya baginda Rasulullah SAW maupun zuriat asbabnya baginda Rasulullah SAW, mereka ini akan senang gembira dan akan disatukan oleh Allah tanpa mencari satu sama lain. Itu istimewanya hubungan zuriat Rasulullah tidak batas, tidak putus kepada datunya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu istimewanya Allah memperlakukan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga ketika ruh di ujung kulkum Rasulullah, siapa yang diisikan oleh Rasulullah? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa demikian? Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kepada kita sekarang. Orang 1400 tahun hidup setelah masa Sidin diharuskan menjalani sifat kemanusiaan Sidin. Apa itu? Yakni Sidin harus diwafatkan karena mustahil Allah Ta'ala kedua. Namun Rasulullah itu pada wafat Allah Ta'ala kedua. Namun Rasulullah itu pada wafat berarti kita kada berbeda dengan orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa artinya perwujudan Nabi Isa itu adalah wujud Tuhan yang turun ke muka bumi. Mustahil dalam keimanan orang Islam. Maka harus laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah, sungguh telah aku datangkan seorang nabi, seorang rasul min anfusikum, dari diri kami. Artinya dari kalangan manusia. Bagaimana syarat seorang min anfusikumnya baginda Rasulullah? Ia harus wafat, terpisah ruh lawan jasad. Ketika Rasulullah menjalani keharusannya dipisahkan ruh dengan jasadnya, di ujung hukumnya Rasulullah mengganang kita. Ummati, ummati, ummati. Pernahkah pian bertemu dengan Rasulullah? Pernahkah sebaliknya Rasulullah menemui dengan pian? Pernahkah pian mengganang dengan baginda Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengganang lawan pian siang dan malam? Untuk itu apa yang kita lakukan? Contoh kecil seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini: uyuh, mengantuk, panat,
ada sebanding dengan apa yang Rasulullah berikan untuk kita. Rasulullah diancam, Rasulullah dicaci, diracuni, dicela, dibunuh, diperangi, disambut dengan hal-hal yang sama sekali tidak menyenangkan. Tapi apa yang Rasulullah SAW lakukan? Apakah Rasulullah lari dari kenyataan? Apakah Rasulullah menyerah dengan keadaan? Apakah baginda Rasulullah SAW kemudian memberikan sumpah serapah kepada orang-orang yang mencacinya beliau, orang-orang yang mencelanya beliau, orang-orang yang membenci dan mendengki serta memungkiri terhadap apa yang beliau bawakan? Apa yang baginda Rasulullah lakukan? Beliau mengangkat tangan di setiap waktunya. Apa yang Rasulullah ucapkan? Allahumma ufir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah sampai satu masa pada malam 27 bulan Rajab dipertemukan dengan zat Allah Ta'ala yang paling sempurna, zat Allah Ta'ala yang wajib diwujud. Apa yang Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala? Rasulullah meminta agar kita pian ulun seberasaan kaini pian ini datu kita, anak-anak cucu kita ila yaumil qiyamah, dipintakan oleh Rasulullah langsung kepada Allah Ta'ala agar kita ini seberataan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sayangnya Rasulullah dia sekedar kumpul menghadiri maulid sama sudah hendak duit. Lalu pantaskah ketika kita berdoa, ya Allah masukkan ulun ke dalam surganya Allah Ta'ala bighairi hisab. Kumpulkan ulun di dalam surganya Allah Ta'ala bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ulun hendak bertatai lawan Rasulullah, ulun hendak diasuh oleh Rasulullah, ulun hendak disayang dengan penuh kasih oleh baginda Rasulullah. Maulidan aja malah. Syukur alhamdulillah sudah berjalan hampir 40 tahun maulid ini, hasil dari perjuangan al-alim al-ulama al-arif billah Maulana Syekh Abu Muhammad Amin Badali atau Abu Muhammad Hafiz Badali, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. 40 tahun dalam perjuangan sidin, memakmurkan, menghidupkan, memuliakan sholawat kepada baginda Rasulullah, sehingga kita di bumi Kalimantan ini alhamdulillah kada bergaduh suasana politik, orang berebut kekuasaan. Di sini yang penting hidup penuh berkah. Turun dari sukan sekadar berusaha, sore ada hasilnya, malam hawa memuji Rasulullah. Ada peduli dengan keadaan apapun, di setiap ujung ke ujung, dari pintu ke pintu, dari gang ke gang, dari kampung ke kampung. Hasil perjuangannya daripada Syekh Muhammad Zaini al-Alim al-Fadil sekumpul, sehingga begitu memuliakannya orang kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dapat kita lihat? Apa ganjaran apa yang kita raih dari perjuangan sini? Allah Ta'ala sebenarnya muar lawan kita. Kenapa? Karena lidah kita banyak berdusta. Allah Ta'ala sebenarnya benci dengan kita karena lidah kita banyak suka menggibah orang lain, banyak mencaci, mencela dan memfitnah terhadap orang. Allah Ta'ala sebenarnya benci dengan kita. Allah Ta'ala bisa jadi murka dengan kita karena begitu banyak penjudi, peminum minuman keras, begitu banyak penzina, begitu banyak para penipu, begitu banyak para perampok dan lain-lain sebagainya. Begitu cukup bentuk kemaksiatan, begitu banyak yang menjadikan riba sebagai hobi dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi semua itu terhapuskan. Akan tetapi semua itu kemudian ditutupi dan dilindungi oleh siapa? Oleh syafaat Rasulullah. Lewat mana syafaat Rasulullah hadir? Lewat sholawat yang dikumandangkan tidak pagi siang, tidak siang sore, tidak sore malam, tidak di satu RT lain, tidak di satu gang berikutnya. Inilah keberkahan yang nyata yang tanpa kita sadari. Semua ini adalah wasilah wali Allah menghantar kehadrat baginda Rasulullah, kemudian dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karamahnya para wali menghantar kepada wasilah menjadi wasilah kepada berkatnya Rasulullah. Rasulullah menghantar kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Dijujurilah, dihujanilah kampung kita ini dengan rahmat Allah dan berkat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana tadi dibacakan tadi. Baina tifai alama khatimar rusul kiram. Kurangnya puas
sebelah kiri langka, suara merdu, pengasih penyayang, pananawa, untung badan yang telah disiplin bersama. Allah SWT amin ta'ala sibin ada kebiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat wasilahnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bila kada bagawi jangan kada makan. Selama ini kita cuma khawatir apabila waktu kita itu banyak dilakukan untuk kebaikan manusia, besok pada jangan dibelanjakan. Pernahkah kita merindui Rasulullah? Seandainya kita sudah bisa memastikan bahwa kita tidak akan sanggup seperti Rasulullah merindui kita umatnya, pian-pian Allah dan cakapan Rasulullah mengganjal batu semasa hidupnya untuk siap untuk mendahulukan umatnya. Rasulullah siang dan malam, Rasulullah tupak kada makan bila kada tetangga nomor dulu dan sakit-sakit bila itu dapat makanan. Alhamdulillah dengan gampangnya kita makanan melebihan. Sudah jelas dan nyata makanan ini kada bakalan habis. Artinya sekali makan ya kalau ada iwak bebanggang, ada gangan karu, ada gangan keladi, ada gangan tukul, ada mandai, ada iwak kakak, ada iwak emas, ada iwak nila, ada ayam. Parutnya namanya ituan ya. Nyata aja sudah makanan berlebihan ini kada akan habis. Kenapa kita tidak meniru Rasulullah? Bagi dulu kepada tetangga yang fakir, hanya kita makan. Maka kita yang seperti ini insya Allah akan dipandang oleh Rasulullah, akan dipandang oleh Allah Ta'ala pantas dan sesuai dengan doa yang kita minta untuk masuk ke dalam surga dikumpulkan dengan baginda Rasulullah. Tetapi ketika kita berperilaku yang sudah pasti tadi, makan dulu bila ada habis, hanya kerjakan atau bersedekah. Itu bukan bersedekah, sama dengan pian daripada membuang sampah ke tempat sampah, maka sedekahkan kepada tetangga. Itu bukan sedekah. Itu bukan ajaran Rasulullah. Itu hawa nafsu sifat jahil dan bakhilnya kita yang dibungkus oleh syaitan laknatullahi alaihi. Bulan puasa ini dibagi makanan lawan fakir miskin. Kalau memang hendak bersedekah, tulak ke pasar wadai, belanja borong lawan pasar-pasar. Tapi sebelum berbuka puasa, bagikan makanan itu kepada fakir dan miskin. Pian nukar makanan 10-20 macam, 30-40 macam. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa demikian? Jangan takut, jangan khawatir. Karena ketika Allah menyirit saja, apalagi sampai memandang, Rasulullah menyirit saja, apalagi sampai memandang, maka semua isi semesta yang semua rahmat Allah Ta'ala hujan ke wadah kita. Jangan takutkan miskin dengan kita bersedekah lillahi ta'ala, harus sama harap balasan. Jangan meminta pamrih dari Allah, karena iblis menggoda kita berhasil. Coba dibiasakan bersedekah dan berbari itu jangan dirasa-rasa. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan hal demikian kepada kita. Maka insya Allah ada susahnya yang dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita kalau menuruti baginda Rasulullah SAW, kalaupun ada kawa semuaan sedikit, tapi istiqomah sampai akhir hayat kita. Itu yang diamalkan, yang digali oleh Rasulullah. Sehingga begitu banyaknya keindahan-keindahan akhlak baginda Rasulullah sampai pantas Rasulullah SAW itu menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأشهد أن لا سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا
Jangan kita hidup ini hanya mengharap nang nyaman, kadang mau ambil perjuangannya untuk menuju nang nyaman itu. Apa yang kita harapkan? Surga Allah, syafaat Rasulullah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Tapi jalan menuju ke ridho Allah, syafaat dan rahmat Allah Ta'ala kadang mau ditempuh, ya masuk saja dalam surga. Ada artinya keindahan surganya Allah Ta'ala ketika kita tidak akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW. Ada lebih kurang itu banyak yang masuk ke dalam surga, tapi kadang ketemuan lawan Rasulullah. Apa artinya berisi rumah nang mewah, berisi harta nang megah, berisi benda-benda yang luar biasa, ketika pian dalam rumah itu dibiarkan sendirian? Siapa kawan-kawan? Nyamanlah masuk surga, tapi kan tidak muakan Allah Ta'ala dengan baginda Rasulullah. Kadanya. Maka kita berharap dipertemukan, dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawiannya juga sesuai kan? Tapi kada hendak masuk surga, kata Rasulullah. Akan tetapi nanti hendak minta asuh Rasulullah, hendak dekat Rasulullah. Kita akui sahabat Rasulullah itu berjuang menghabiskan harta di jalan Allah. Sahabat Rasulullah itu menghabiskan waktunya di jalan Allah Ta'ala. Kita apa? Menghabiskan waktu bila begitu dibawain di jalan Rasulullah SAW, macam-macam alasan, asam urat, kolesterol, pusing, darah tinggi, macam-macam. Apalagi penyakit jantung, sampai penyakit berburuk beganan. Begitu dibawain di jalan Allah dan Rasulullah. Tetapi begitu dibawain di jalan dunia, kepala dibilang sakit, pintu dibilang asam urat, penyakit jantung memang parah. Kalau tadi dibawain di jalan Allah, terus saja bukannya asam urat, kolesterol, darah tinggi. Begitu dibawain di jalan dunia, memang bujur-bujur bisi penyakit berat. Hari hujan, pakter, lambat, ngambas ikung, kurang ditembak pakter. Begitu ada namanya perang. Aku nukar anu, aku belanjaan, aku ada urusan anu. Ingat lagi penyakit jantung, ingat lagi kolesterol, turun ke tanah, hujan, urusan perkara dunia. Ini kan orang pantas, kita ini kan pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan baginda Rasulullah. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika sebelum bersahabat dengan Rasulullah adalah orang yang di kalangan Quraisy terpandang luar biasa. Pada saat bersama dengan baginda Rasulullah, membela agama Allah, mendampingi Rasulullah, tertinggal selambar di awak baju Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini orang yang pantas dapat jaminan dari Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak berkata lawan Rasulullah, minta asuh lawan Rasulullah dalam surga. Biapa isi ini Abu Bakar, yang pengorbanannya bukan hanya sekedar menghabiskan hartanya, yang pengorbanannya baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu menghabiskan waktunya. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam setiap peperangan jangan pernah kami ditinggal. Anda kami di barisan paling depan. Kami rindu akan kematian yang sakit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangankan dibawa itulah menyumbang aja sebulan sekali, bersedekah seminggu sekali, di masjid menyumbang 2000-an, angsuran nukar haluan, pasah tanggal 22. Ini kan hendak masuk surga ke kumpulan Rasulullah. Ada berisi jiran, ada berisi lingkungan, nang mereka memelihara anak yatim, nang tiap malamnya menangis karena tidak memiliki makanan dan pakaian. Apa yang kita lakukan ketika Rasulullah mewasiatkan kepada kita, ummati wajah Rasulullah, umatku, siapa yang diwasiati oleh Rasulullah? Adalah kita seberatan memiliki tanggung jawab yang sama diwariskan oleh Rasulullah, bahwa nambah isi duit berkelebihan, bertanggung jawab kena di hadapan Allah dan Rasulullah terhadap tetangganya, sahabatnya, kerabatnya yang memiliki kekurangan.
Kalau sampai dari kekurangannya mereka kemudian menjatuhkan martabatnya, maka kita akan bertanggung jawab berdosa kepada orang-orang tersebut. Menghina anak, kenapa caranya? Tanggung jawab kita itu kepada umat Rasulullah, ketok rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka baringannya, ada kada balasnya, ada kadanya begitu. Jangan masuk ke dalam rumah orang, masuk ke teras orang, nang diketahui aib orang, dihambur ke sana. Nang diajarkan dalam agama kita, boleh masuk ke rumah orang, mengetahui apa kekurangan orang, perkara yang itu tadi, makan kada, ada bisi makanan kada, pakaian cukup kada, sehat kada, amun sakit kau mau obat kada, amun ada bisi kekurangan, apa kita ini kalau melengkapi, itu yang harusnya kita cukupi. Tukarakan barasnya, tukarakan minyaknya, intadunya, julung duitnya. Ayo, itu aman kita menurut dalam Rasulullah. Kayak Habib disebut pemurah luar biasa. Ya orang pemurah ini kalau didustakan cahayanya luar biasa sih. Memang sih subhanallah luar biasa. Ulun sebenarnya pada tak kumpul sih. Nah ya, jadi kita berkumpul, rencana kita musabakat mencari rahmat Allah. Cuma ada paham yang dipandir itu apa asal hambus meningkatkan iman dan takwa. Kemana ucapan itu arahnya kada mengerti tujuannya. Lalu kita berkumpul ini bertafakur, iya ini hendak meningkatkan iman dan takwa, hendak mencari rahmat Allah Ta'ala, dia bertafakur. Apa yang kita tafakur? Memandang Rasulullah sebagai indikator, sebagai cermin, sebagai tauladan, sebagai panduan pedoman paling sempurna. Nah, lalu ketika berbicara tentang Rasulullah kayak itu, ini kenyataan kita. Kita masih kasih peduli dengan orang-orang sakit. Mendadak tiba-tiba jadi orang pura-pura buta, mendadak tiba-tiba jadi pura-pura tuli. Iya, apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa ke hadapan Allah? Yang kita bawa ke hadapan Allah masuk ke dalam kubur, ya Allah belum penyembah yang. Wahai malaikat, aku penyembah yang, ikam tukang catat. Ikam saksinya, alat buktinya ada pada ikam. Aku rajin beramal, aku kuat beribadah. Ujar malaikat, ikam nang beribadah tu Allah Ta'ala nang memberi iman. Kemudian ikam yang beribadah itu Allah yang memberi pikiran, Allah yang memberi kekuatan. Lalu kau berwudu, lalu kau berbasuh kami, lalu kau mandi, lalu kau bertukar pakaian, kau berpikir berusaha. Hasilnya kemudian tenaga ikam diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan, kau berdiri mengangkat takbir. Nang mana ikam sombong akan? Wahai malaikat, aku banyak bisi amal, menyumbang si anu, bersedekah dan si anu, berbari dan si anu. Ujian malaikat habis, rusak. Kenapa? Karena rusak oleh kesombongan hati ikam. Kada sengaja atau sengaja ikam melakukan sedekah ikam dengan kesombongan. Ikam beramal sekadar minta tanggung supaya bila mencalek jadi calon. Oh, aku bisi ilmu, kada kawan kemudian mereka ampun Allah. Oh, aku bisi amal, nanti kan amalkan ke ampun Allah. Oh, aku rajin beribadah, aku penyembah ya, aku penguasa, aku rajin beribadah, rajin aku menuntut ilmu. Kemudian mereka kada kawan, mulai langgar sampai ke, mulai rumah sampai ke langgar. Baluman lagi ikam sembahyang, sudah di sepanjang jalan antara rumah ikam lawan langgar mak ikam turuni. Macam-macam sudah keriaan dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah calon mintu aku melihat aku sembahyang turun ke langgar. Alhamdulillah aku ni ahli surga sebab aku menuju langgar pajangan sembahyang. Nang duduk di bawah pohon itu main catur pajangan masuk neraka. Untung aku belum sembahyang sudah tekor dia malaikat. Nang mana mereka banggakan? Aku bisi harta hasil ikan mencari itu Allah Ta'ala yang memberi. Aku bisi tahta itu Allah Ta'ala melindungi aib ikan. Aku bisi keluargaku datuku Superman, pakaianku Batman, sabuku sepeda. Kada kawan ujian malaikat. Keluarga ikan itu inya masing-masing menggawi kebaikan. Kebaikan ini itu kada kau diwariskan. Lalu aku nyuruh bertahun kebaikan ikan di mana? Kada kau kita banggakan.
Maka satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita, ujar malaikat, satu-satunya jalan lagi engkau menolong atas kekurangan ilmu amal dan ibadah, kerusakan harta tahta dan keluarga adalah syafaatnya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nang kita gawe ini, nang ujar ulun tadi, sebenarnya Allah Ta'ala sarik lawan kita, tapi karena guru-guru kita mewariskan pelajaran yang baik, yakni mewariskan mengamalkan sholawat, mendekatkan diri kepada Rasulullah selemah-lemah cara dia dengan bersolawat. Kenapa kalimatnya selemah-lemah cara? Umpat perang sudah ada, menghabiskan harta sudah ada, mengorbankan tenaga sudah ada, mengorbankan waktu sudah ada, bersolawat kada, maka kada dan Allah menyelamatkan kita. Kalau kita bersolawat, mendekatkan diri memuji baginda Rasulullah, merindui dengan baginda Rasulullah SAW, lalu dari Allah Ta'ala sebujurnya aku sarik lawan ikam, tapi karena ikam mendekati lawan kekasihku, aku memandang kekasihku bukan karena memandang ikam. Lalu ikam ku ampuni dan ku maafkan atas belas kasih dari syafaat kekasihku Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup terakhir, karena ini sudah jam 11:30. Karena bisa jadi 20-30 tahun ke depan kada kawal lagi kita bermaulidan, kada kawal lagi kematian bertalqin, kada kawal lagi ma'arwahan, kada kawal lagi ma'haul-haul pengayaan perinian perguruan. Karena apa? Semua anu sudah bergerak, sudah mulai aktif perang pemikiran, perang ideologi, batur strategi. Namun kita lemah begitu saja, maka ada menutup kemungkinan kena kayak di Mekah, kayak di Madinah. Tidak lagi nang kawal membaca maulid secara terbuka terang-terangan. Tidak lagi nang mati ketibur di antar dengan dibacakan tarjim kita. Jadi jangan himung dulu, pikirkan, jangan berdiam. Ingat, tanggung jawab ada di pundak kita. Warisan guru-guru kita, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan, memperjuangkan. Sekalipun Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah. Satafriqu ummati ba'di 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Bila Rasulullah kena bubuhanikan merasa hingga sudah aku kadada di dalam dunia ini, umatku itu terbagi 73 bahagian golongan, yang ke-73-nya ke dalam api neraka. Illa wahidah, kecuali satu masalah. Kebuliangan sahabat pendengar Rasulullah menyampaikan ini. Mereka bila membacakan selamat, kami ini hendak selamat ya Rasulullah. Qila sahabat, bertanya sahabat kepada Rasulullah, wa matilkal wahidah ya Rasulullah, siapa golongan yang satu itu ya Rasulullah yang selamat? Rasulullah menjawab, allati ana alaiha wa ashabi. Yang selamat itu ya Rasulullah, orang yang memilih jalan yang mengikuti, di situ ada jejak langkahku dan sahabat-sahabat. Artinya orangnya ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Ulun terima kasih banyak kawan pian seberataan, wabil khusus kepada para habaib, wabil khusus kepada ayah anda Habib yang di kanan dan di kiri ulun. Subhanallah sehingga luar biasa. Sekaligus juga ulun minta ampun, minta maaf, minta halal dunia dan akhirat. Ulun kedewani menggurui pian-pian sidin-sidin berataan. Ulun cuma mengamalkan hajat. Ini kita berbicara sekedar kepameran apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, apa yang ada di dalam rawi-rawi. Kemudian kita bicarakan, maka ketika kita membicarakan, mudah-mudahan ulun paling utama bisa mengamalkan apa yang ulun bicarakan. Ampun maaf minta riba halal dunia dan akhirat, dan sudah dengan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.